Alhamdulillah datang dia tuh, alhamdulillah gitu. Terus kalau misalkan dia pergi atau meninggalkan kita, orang banyak yang nangis, ya kenapa sih? Itu orang baik kan? Yang demikian ini terjadi karena orang tersebut selama hidupnya penuh dengan kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau orang yang kedatangannya ditunggu-tunggu, kepergiannya banyak orang yang menangis, berarti orang tersebut hidupnya penuh dengan kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah kita manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya ialah, kita akan memilih menjadi manusia yang seperti apa? Apakah manusia yang tadi kedatangannya atau hidupnya nggak diharapin orang, dan sebagainya, atau manusia itu kedatangannya itu diharapkan oleh orang lain? Kalau dia pergi itu nangis. Dan orang yang kematiannya biasa-biasa saja, ada orang biasa saja. Ataukah orang yang kematiannya mampu membuat orang lain menangis dan menyesali akan kepergiannya? Kita ketika meninggal ini, apakah meninggal kita itu biasa-biasa aja? Nangis enggak, gembira enggak, biasa-biasa aja itu. Kan ada dia orang yang meninggal dunia biasa-biasa aja, meninggal, oh iya. Ataukah kita ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang ada di sekitar kita itu menangis akan kepergian kita? Berarti tergantung daripada amal ibadah kita, kan gitu. Kalau kita misalkan, kan jelas kita waktu lahir kita kan nangis, kita nangis ya lahir, kita orang-orang yang ada di sekitar kita tersenyum dan tertawa bahagia dengan kelahiran kita, kan begitu. Ya setidaknya kalau misalkan enggak orang lain, ayah dan ibunya lah yang bahagia, kan gitu. Keluarga terdekat senang. Tapi ketika kita pulang, buatlah orang tersebut menangis, kita dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Alhamdulillah tugasnya udah kelar, kan gitu. Ya, kebaikannya sudah selesai dan sebagainya. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan ada 5 manusia yang kematiannya menjadi kehilangan bagi yang lain. Jadi manusia itu meninggal itu menjadi kehilangan bagi orang lain, sedih. Ya Allah, meninggal fulan. Ada 5 orang. Sehingga kalau orang-orang seperti ini meninggal, banyak yang bersedih dan menyesal akan kepergiannya. Mereka ini orang-orang yang utama yang perlu kita contoh perilakunya dalam kehidupan kita sehari. Siapakah mereka? Di 5 orang ini kalau misalkan dia pergi meninggalkan kita, itu banyak orang yang nangis. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Karena yang namanya manusia itu pasti akan mati. Manusia itu pasti akan mati. Hanya saja ketika kita meninggalkan alam dunia ini, apakah orang-orang yang sekitar kita itu menangis, tertawa, atau biasa-biasa saja? Kalau misalkan kita meninggal orang tertawa bahagia, berarti termasuk kita manusia yang paling buruk. Bila kita mati, alhamdulillah mati juga tuh orang, itu bahagia, itu jelek. Atau meninggal biasa-biasa saja. Oh iya, bilang alhamdulillah enggak, seneng enggak, sedih enggak, biasa saja itu. Datar gitu, datar. Kan ada. Meninggal ya, siapa meninggal tuh di masjid diumumin fulan bin fulan. Oh iya, rajiun. Gitu doang udah. Sering enggak kita begitu? Sering. Ya. Apalagi kalau kita enggak kenal. Ya kan? Kalau enggak kenal siapa meninggal nih? Fulan bin fulan. Oh iya itu. Oh iya datang lagi pulang. Kan gitu kan? Jadi saja kan? Sedih enggak kita? Bahagia juga enggak? Kalau kita enggak pernah zolimin dan dia juga enggak manfaat kita. Biasa aja, biasa. Paling meninggal biasa. Dia tergantung kita. Siapa yang pertama? Orang yang ketika meninggal orang lain pada bersedih ketika kepergiannya, yaitu yang pertama orang yang mengajarkan Al-Quran.
Boleh kita sedih tuh. Ada orang yang ngajarin Quran meninggal dunia, Allah. Meninggal tuh orang. Biasanya mah dia ngajarin kita ngaji, ngajarin kita baca Quran, ngajarin kita menghafal Quran, mengajari kita qiraat bagaimana kita membaca Quran. Meninggal dia. Itu sedih boleh kita. Kadang sedih. Kenapa? Karena ada manfaat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kaum sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Boleh itu lagi sembilan. Ya Allah, dia sih mah dia kalau masih hidupnya rajin ngajarin baca Quran, ngajarin ngapalin Quran, qiraat. Tuh orang seperti itu banyak orang yang ketika dia meninggal banyak orang yang menangis. Ya. Kan kita guru ngaji nih yang ngajarin anak-anak Quran, yang ngajarin anak Iqra, juz amma dan sebagainya. Jangan malu, alhamdulillah. Ya. Kenapa anak-anak kita yang kita ajarkan dia belum bisa baca Quran dari Iqra 1 atau metode ummi dan sebagainya atau metode Baghdadiyah dan sebagainya diajarkan oleh kita, dia bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, lalu qiraatnya juga bagus dan sebagainya, alhamdulillah. Itu orang seperti itu tuh. Ya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sedih. Biasanya mah kalau tiap maghrib nih, kalau dia masih hidup mah ada pengajian gitu. Kan udah meninggal, kan sedih juga kita. Itu boleh tuh. Yang kedua, pahlawan yang pemberani. Pahlawan pemberani gugur medan perang atau meninggal dunia, sedih hatinya. Dalam kehidupan ini manusia pasti mengidolakan yang namanya pahlawan yang mampu membantu mereka menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Pahlawan kalau itu membantu kita kalau ada masalah dan sebagainya, membantu sebagainya. Pahlawan di sini bukan hanya pahlawan besar dalam level luas dengan gagah berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela negara, bangsa ataupun agama. Tapi pahlawan yang ada di sekitar kita ada. Siapa itu? Orang tua. Ayah kan gitu. Suami udah kalau udah gede. Udah gede. Itu ibu, bapak kita itu pahlawan. Pahlawannya anak, yang kedua orang tua. Maka wajar kalau misalkan seorang anak itu ibaratnya ketika orang tua meninggal dunia, dikumpulkan orang-orang untuk membacakan doa, dikirimkan kepada almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia, ya wajar. Karena orang tua itu termasuk pahlawan yang ada di sekitar kita. Jadi kita orang tua ini pahlawan bagi anak-anak kita. Perjuangan ayah bagaimana? Luar biasa. Mencari nafkah dari pagi, siang, sore, malam, memikirkan bagaimana mencari nafkah yang halal, bagaimana keluarganya supaya nggak kelaparan, bagaimana dia memikirkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, kan begitu. Seorang ayah begitu, tugasnya. Itu pahlawan itu. Bukan hanya kita cara luas dan sebagainya, yang ada sekitar pun termasuk pahlawan. Maka wajar seorang anak itu ketika orang tuanya meninggal dunia membacakan doa. Ada rezeki dikit kumpulkan tangga. Apa ayo doain orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena jasa-jasanya ya kan yang diberikan kepada anak itu sangat luar biasa. Orang ayah begitu. Seorang ayah itu kalau misalkan anaknya nggak jajan, itu di dalam hati nangis itu dia, nangis. Ya Allah, kenapa anak saya ini? Cuman kadang nggak ditampakkan kalau seorang ayah itu enggak. Anaknya pengen sesuatu, dia tidak mampu, ya kan? Itu seorang ayah itu menjadi dalam hatinya. Kenapa saya tidak mampu memberikan apa yang diinginkan anak saya? Gitu. Maka seorang itu menjadi pahlawan bagi anak. Yang kedua, ibu juga sama, seorang ibu, ya kan? Yang telah membesarkan, ngandung, ya, menyusui, mendidik dan sebagainya. Itu bukan. Dalam rumah tangga, ya kan? Seorang ibu luar biasa berperan. Barusan dia ngomong ibu bisa. Ya, sama pahlawan. Seorang ibu ini pahlawan bagi anaknya. Maka kita sebagai seorang ibu
harus memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Harus memberikan al-madrasah ula kan gitu. Madrasah yang pertama adalah itu pahlawan. Jadi kalau misalnya ada orang tua meninggal, wajar nggak nangis? Wajar nggak kita sedih? Wajar. Kenapa? Karena orang tua itu diantaranya ada sebagai pahlawan bagi anak-anak. Jadi kalau ada seorang anak sudah menjadi orang, ya kan, artinya kehidupannya sudah ketemu, ma'isyahnya sudah ketemu, ekonomi sudah ketemu dan sebagainya, meninggal tuh orang tua, wajar anak itu ibaratnya haul atau mendoakan kedua orang tuanya agar orang tuanya itu diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan yang layak raudhah minal jannah, wajar. Karena orang tua itu sebagai pahlawan bagi anak-anak. Jangan nangis, meninggal, ya wajar. Cuman kita jangan hanya sekedar nangis doang, tapi doain. Dalam sholat jangan sampai lupa doain orang tua yang sudah meninggal. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali warhamhuma kama rabbaya. Begitu. Siapa yang ketiga? Orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, duitnya banyak, dermawan dia. Ada orang susah dikasih. Ada orang butuh bantuan dikasih. Itu orang kaya yang dermawan. Ketika meninggal dunia, orang yang ada sekitar itu nangis. Beda sama orang kaya yang medit, yang bakhil, yang pelit. Kaya pelit lagi hidupnya buru amat, kan gitu. Ya. Itu orang kaya yang misalkan dermawan dan sebagainya, baik sama kita, itu nangis sekitarnya. Wajar. Kenapa? Ya Allah, biasanya dia kalau ada sumbangan, ada maulid, itu dia memberikan, ada orang kesusahan dia tolong, ada janda-janda yang kurangan dibantu. Itu yang dermawan. Bukan kaya cuma untuk dirinya sendiri. Ada orang kaya untuk diri sendiri. Yang enggak lah kita juga bodo amat gitu. Tapi orang kaya yang dermawan, dia punya rezeki, ada urusan dibantu dan sebagainya, dia mampu. Kenapa? Kalau orang kaya kan kalau bantu orang kan dapurnya gak bakalan goyang. Kalau kita nih punya duit 100.000 bantu orang 70.000 goyang dapur kita. Orang kaya emang gak goyang. Ya. Tapi ada orang yang kaya yang belit, ada yang belit bakhil. Tapi orang kaya yang dermawan dan sebagainya, itu yang menjadikan boleh kita nangis. Ya kan, ya Allah, kebaikannya itu luar biasa. Kaya. Kalau ada orang agnia, ya kan, kalau ada apa memberikan sebagainya, kan nikmat. Yang keempat siapa? Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Orang berilmu meninggal dunia, ya kan, nangis gitu. Ya Allah, biasanya mah diajarin masalah ilmu dan sebagainya, diajarkan masalah apa saja, meninggal dunia. Biasanya kalau misalnya ada pengajian yang ngajar si fulan nih, ustadz ini, ustazah ini yang ngajar, karena udah meninggal dunia, ya kan, terasa. Ilmuwan itu, di ilmu itu juga sama. Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ada orang berilmu, tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmu, artinya apa? Buat diri dia doang, buat diri dia sendiri. Tapi mengamalkan ilmunya, ya udah berilmu, ngajar sama orang dan sebagainya, sehingga orang itu bisa paham dan sebagainya, kan luar biasa. Yang terakhir, kalau jam 3 pas, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin adil, baik, bijaksana, ngerti keadaan rakyat dan sebagainya. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, RT aja misalnya, RT baik banget sama saya. Saya tahu saya nggak punya beras, dikasih beras kan? Iya. Mau RT saya nggak punya beras, dikasih beras gitu. Jadi pemimpin yang itu 5 itu yang boleh nangis. Jadi kalau misalnya ada 5 tersebut, tahu lama wajar, ya kan? Dan nangis dan sebagainya. Artinya apa? Sedih dengan kehilangan orang-orang yang bermanfaat. Jadi orang itu, ya kan, kalau dia misalkan
mau diingat tentang kebaikannya, maka lakukanlah amal-amal kebaikan. Kalau kita mau diingat oleh orang tentang kebaikan kita, maka lakukan hal kebaikan. Kalau kita ingin diingat tentang keilmuan kita, maka ajarkan orang lain tentang ilmu. Ketika pulang kita ke rahmatullah meninggal dunia, oh sebulan dulu lagi hidupnya baik dia, lakukan ini baik dia. Oh sebulan dulu waktu hidupnya suka mengajarkan ilmu, sehingga ketika meninggalnya dikenang bahwasanya fulan itu meninggal dulu waktu hidupnya dalam keadaan baik atau dalam keadaan dulu sering mengajarkan masalah ilmu. Tinggal kita milih apakah kita meninggal yang mau seperti apa meninggal seperti orang-orang biasa, atau orang yang dibenci, atau orang yang disenangi. Tinggal kita milih yang ada, semuanya ada pada diri kita semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini udah masuk asar, kita diberikan hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan juga kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Secara khusus untuk keluarga